Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah masih pada sehat semua ya. Mudah-mudahan demikian. Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Oke? Nah teman-teman, dalam masa pandemi COVID-19 ini juga kita kebanyakan masih menjalankan WFH, work from home ya. Karena kita harus membatasi interaksi secara langsung dengan orang lain. Ya. Nah pada saat WFH ini kita sering mengadakan koordinasi dengan teman-teman kantor melalui aplikasi video conference atau video meeting. Ada yang pakai Webex, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan video conference tersebut, ya biasanya kita pakai headphone atau headset, ya, seperti ini. Ya, headphone atau headset seperti ini, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita ketika kita sedang melakukan video conference. Nah, mungkin ada sudah alami sendiri bahwa ketika Anda menggunakan headset atau headphone, itu Anda tidak bisa mendengar suara Anda sendiri di headphone atau headset. Nah, untuk meeting yang berlangsung lama ini membuat Anda bisa tidak nyaman ya. Pertama tentunya sakit karena Anda harus lama menggunakan headphone atau headset. Nah, di sisi lain ya, ketidakmampuan Anda mendengarkan suara sendiri ketika berbicara itu membuat telinga kita pekak gitu, tidak nyaman. Nah, sehingga kita tidak bisa berlama-lama melakukan video meeting ya. Nah, mendengarkan suara sendiri ketika kita berbicara itu memberikan efek nyaman kepada kita sebagai pembicara ya. Mungkin kita bisa mengatur nada bicara kita, mengatur volume bicara kita dan seterusnya ya. Jadi mendengarkan suara sendiri ketika berbicara itu memberikan efek nyaman buat kita. Dalam dunia telekomunikasi itu biasanya itu disebut side tone ya, bukan syaiton, side tone. Jadi side tone itu adalah efek yang diberikan oleh sistem supaya kita bisa mendengar suara kita sendiri. Seperti kalau kita melakukan panggilan telepon rumah ya, di pakai telepon rumah. Itu ketika kita ngobrol, kita bisa mendengarkan suara kita sendiri di bagian speakernya ya. Nah, itu karena ada side tone yang sinyal audio kita yang dikirimkan ke telinga kita oleh pesawat telepon kita. Nah, apabila kita menggunakan aplikasi video conference menggunakan sistem operasi Windows, itu pada beberapa versi, itu versi Windows 10 ya, Windows terakhir, itu nampaknya kita bisa men-setting supaya audio yang kita keluarkan itu bisa ikut kita dengarkan di setting mikrofonnya. Nah, nanti kita coba lihat atau investigasi komputer kita ini atau komputer milik saya ya. Apakah komputer yang saya gunakan ini memiliki kemampuan supaya audio yang kita rekam bisa kita ikut dengar ke suara kita sendiri. Nah, ada beberapa versi Windows yang tidak bisa kita setting supaya audio kita bisa kita dengar sendiri. Nah, ini kita coba lihat juga nih di komputer saya ya, yang saya gunakan, apakah
komputer saya ini punya fitur yang memungkinkan kita untuk mendengarkan suara yang kita keluarkan ketika kita berbicara lewat headphone atau headset. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti Everyday Engineering Series, karena sekarang ini saya akan memberikan tips kepada Anda bagaimana supaya Anda bisa ikut mendengarkan suara Anda ketika sedang melakukan video conference, supaya video conference Anda nyaman, sehingga koordinasi meeting dengan teman-teman atau meeting koordinasi dengan teman-teman bisa berlangsung dengan nyaman, ya. Jangan kemana-mana. Baiklah, kita mulai bagaimana caranya kita supaya bisa mendengarkan audio yang kita keluarkan ketika berbicara saat sedang melakukan video conference. Tapi pertama kali kita coba lihat dulu apakah di laptop saya ini punya kemampuan untuk disetting agar suara dari mikrofon itu bisa disalurkan ke headphone kita. Kita lihat coba sound setting. Lalu inputnya, ini kebetulan saya pakai input pakai mikrofon eksternal, condenser eksternal. Lain waktu kita coba review mikrofon eksternal yang saya gunakan ini. Nah, di sini kita lihat tidak ada cara untuk membuat supaya suara dari mikrofon kita bisa ikut terdengar di headphone kita. Kalau kita manage sound devices juga tidak bisa, ya. Terus kalau kita klik advance juga terlihat tidak ada setting untuk merutekan audio dari mikrofon ke speaker atau ke headphone, ya. Speaker di sini artinya ke headphone, ya. Ini saya colokkan headphone saya ke port audio dari laptop saya ini. Jadi sudah terlihat bahwa di dalam laptop saya ini tidak bisa disetting untuk merutekan audio dari mikrofon ke speaker. Nah, oleh karena itu kita perlu akali dalam tanda petik bagaimana cara merutekan suara dari mikrofon ke speaker atau ke headphone kita, ya. Nah, ini ada satu aplikasi yang bisa Anda download dengan gratis, ya. Namanya adalah Voicemeeter, ya. Voicemeeter. Nah, ini udah Voicemeeter. Nah, ini kalau kita search di Google muncul VB Audio Voicemeeter. Kita klik di sini. Nah, ini, ya, yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita ini adalah ini yang Voicemeeter. Ya, di sini ada beberapa aplikasi yang lain tapi kita supaya bisa mendengar suara yang kita keluarkan dari mikrofon kita ke headset kita ke headphone kita adalah yang Voicemeeter ini. Kalau saya lihat ini ya free, ya. Free, ya. Jadi Voicemeeter is distributed as donationware, ya. Jadi for end user Voicemeeter is free to use, ya. Jadi kalau Anda tentunya tidak menggunakan Voicemeeter ini untuk keperluan komersial ini, jadi Anda bisa tenang menggunakan Voicemeeter ini, ya, karena Anda tentunya sebagai end user yang menggunakan aplikasi Voicemeeter ini untuk keperluan di kantor. Jadi free to use, oke? Tidak usah khawatir, ya. Karena ini sebetulnya ada aplikasi-aplikasi lain dari VB Audio Software ini, tapi kita butuh atau untuk keperluan kita sekarang hanya butuh untuk Voicemeeter, ya. Ini ada dua jenis file yang bisa Anda download untuk Voicemeeter ini. Yang pertama adalah
standalone application ya. Ini Anda bisa download di sini dalam bentuk zip atau yang dalam bentuk executable file ya, executable files. Nah, coba kita yang ini saja supaya tidak perlu mengekstrak lagi ya. Jadi ini lengkap, kita download dulu ya. Oke, nggak bisa di itu. Oke, ya ini filenya lagi kita download dulu ya. Berapa tuh? 10,7 megabyte. Kecepatan internet di rumah saya atau di tempat Anda semua juga sekarang kayaknya lagi lemot ya. Karena sekarang mungkin semua orang memanfaatkan koneksi internetnya untuk video call atau video meeting, sehingga jadi pada lemot semua nih. Wah, ini ada data-data saya. Mohon diignore saja, ini hasil download. Saya tutup dulu deh. Tapi percuma ditutup juga ya, Anda kan bisa pause. Oke, nah sudah selesai. Kita bisa, ini kebetulan saya pakai free download manager ya. Saya sukanya yang free aja, nggak usah bayar ya. Jadi ini kita lihat udah ada di sini filenya. Kita double klik saja. Nah, kita install ya, kita pasang. Harus di reboot ya. Tunggu, nanti akan saya lanjutkan setelah mereboot komputer saya ini. Oke, kita lanjutkan nanti. Baiklah, setelah kita pasang aplikasi Voicemeeter-nya, Anda bisa mengaksesnya dengan mengklik Start. Lalu di sini Expand, kita lihat nih Voicemeeter-nya sudah terpasang ya. Dan ternyata selain Voicemeeter, ada aplikasi lain yang ikut terpasang, yaitu Graphic Equalizer, I/O Control Panel, dan seterusnya. Nanti next time kita explore nih aplikasi-aplikasi yang ikut terpasang seiring dengan instalasi Voicemeeter. Nah, supaya Anda tidak selalu setiap saat harus klik Start, kemudian mengklik Voicemeeter-nya di sini, Anda bisa mempin aplikasi Voicemeeter itu di taskbar ya. Kebetulan sudah saya pin di sini di taskbar. Nah, caranya adalah dengan klik kanan ya, More, kemudian di sini Anda pin to taskbar. Ini kebetulan karena sudah dipasang di taskbar, maka ini menunya unpin from taskbar ya. Tapi kalau Anda belum memasang Voicemeeter-nya di taskbar, maka ini akan ada menu pin to taskbar. Oke. Jadi Anda bisa mengakses Voicemeeter di sini. Oke, kita coba akses Voicemeeter-nya ya. Nah, ini interface dari Voicemeeter. Nanti kita setting beberapa bagian ya. Nah, yang pertama itu adalah Anda harus men-setting hardware outputnya. Nah, Anda klik A1 di sini. Nanti ada beberapa speaker yang Anda bisa pilih. Ya, ada WDM speaker, KS speaker, MMA speaker, ACO speaker. Nah, ini kalau Anda pengen tahu perbedaannya, Anda bisa Google ya WDM speaker, lalu klik salah satu link di situ ya. Nah, ini sudah saya klik. Sini Anda bisa baca perbedaan antara MMA, Wasapi, WDM, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk keperluan ini Anda pilih yang MMA. Karena saya pilih yang WDM, pernah pilih yang WDM jelek ini ya. Jadi MMA aja yang paling bagus ya Anda pilih. Gitu. Ya. Kemudian untuk inputnya ini input ini dari microphone ya. Oke, tadi output itu atau hardware out itu adalah output ke speaker atau ke handphone kita ya. Jadi ini Anda pilih yang
speaker yang Anda gunakan. Karena kebetulan saya menggunakan headphone yang dicolokkan langsung ke port audio dari laptop, maka sebetulnya itu sama dengan memilih speaker dari laptop ini. Okay. Jadi selanjutnya Anda harus memilih input hardware. Ini ada dua input yang bisa Anda masukkan, tapi kita pilih salah satu aja. Ya. Nah, ini ada beberapa mikrofon juga yang bisa Anda pilih. Kebetulan saya menggunakan mikrofon USB condenser. Ya, di sini muncul, Anda pilih saja di sini. Oke. Setelah kita setting input untuk hardware input dan hardware out, kita bisa setting seberapa besar suara yang ingin kita dengar lewat headphone kita, ya. Nah, ini yang ini adalah level untuk mikrofon, ya. Kalau mikrofon Anda sensitif, ya jangan terlalu besar di settingnya. Ya, ini kebetulan sudah saya setting dengan keinginan saya di sekitar sini, gain dari mikrofonnya, ya, penguat untuk mikrofonnya. Nah, ini mengatur seberapa besar Anda ingin mendengar suara Anda lah di sini. Ya, bisa Anda atur sesuai dengan selera. Silakan. Ya, oke, sesuai. Ya. Kalau Anda pengen ada efek echo, di sini bisa dinaikkan ke sini efek echo yang maksimal, ya. Terus kalau mau ngebas suaranya di sini bisa. Kalau mau treble suaranya ke sini, ya silakan dipilih sesuai dengan keinginan. Di sini bass nggak ada echo, di sini treble nggak ada echo, ya. Silakan Anda pilih pasnya di mana nih. Di sini biar suaranya ngebas bas atau di tengah-tengah sini, silakan ya diatur sesuai dengan selera. Oke, itu adalah cara memanfaatkan voice meter untuk mendengarkan suara kita sendiri ketika berbicara lewat mikrofon didengarkan lewat headphone, ya. Ini istilah tekniknya sebetulnya adalah audio monitor, ya, itu istilah teknisnya. Nah, itu tadi tips dari saya agar kita bisa mendengarkan suara kita sendiri ketika kita sedang melakukan video conference. Mudah-mudahan tips ini bisa Anda gunakan di rumah sehingga Anda bisa nyaman melakukan video conference dengan teman-teman di kantor. Selamat WFH, selamat work from home, tetap jaga kesehatan. See you in the next video.